Iya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Iqbal Kanras Harap. Di podcast kali ini saya akan membahas tentang hal yang lagi viral ya, tentang cuitan kapan sarjana dan mengupload video. Siapa itu? Videonya Bribda GAP atau siapa itu yang lagi ngongkang senjata itu. Sebenarnya disclaimer dulu, saya nggak kenal keduanya ya. Saya cuman melihat sisi lain dari hal ini dari sudut pandang saya gitu loh, bahwa banyak pelajaran dari dua kasus ini yang bisa buat pelajaran ya. Kalau saya khususnya sih buat saya sendiri sih. Kalau saya, yang pertama, kalau saya menanggapi dari kasus video ini sebenarnya efek dari video ini sih, bukan video ini sebenarnya. Efek dari video ini kan sebenarnya juga muncul banyak versi ya, tapi masih anggota juga sepertinya loh kalau saya lihat ya, juga yang masyarakat umum juga. Tapi kalau yang mau saya lebih tekankan sih yang para uh, anggota lain yang juga mengikuti model video seperti ini. Buat saya sih sebenarnya agak serem juga sih, walaupun gimana kan uh, adegan ngungkang senjata seperti gitu kan, gimana itu loh. Buat saya itu ya, mungkin bercandaannya salah salah apa ya, salah sarana aja sih. Kalau bukan senjata mungkin masih agak mendingan lah seperti itu. Mungkin kalau viralnya sedang ngegame gitu, kayak suka game gitu, nah itu mungkin masih agak mendingan ya. Atau mungkin ya kayak Bribtu Nurman dulu, Caya gitu-gitu, mungkin masih agak-agak mendingan lah. Tapi kalau yang kayak ngongkang senjata kayak ini, walaupun sebelum muncul narasi yang dari Twitter yang ngepost itu juga, saya sendiri sih ngelihatnya nggak lucu juga ya. Tapi di sudut pandang saya loh ya, kalau mungkin yang lain nganggep joke seperti itu lucu, ya itu hak orang lain buat menilai itu. Dan sebenarnya nggak usah bikin gitu loh. Kalau saya itu sebenarnya uh, gimana itu loh, udah ya maksudnya itu kan ada media lain gitu. Kalau mau cuman buat jok kayak itu, jangan pakai yang nantinya berefek buat menimbulkan hal lain gitu loh. Walaupun bilangnya cuman di WhatsApp dan lain-lain, tapi kan di WhatsApp punya temen, punya apa, yang video kita juga bisa di save orang dan lain-lain. Nah gitu kan, mbok wis toh, jangan bikin yang mancing-mancing kayak gini. Kalau saya itu gergetannya tuh kayak gitu loh. Ya nggak jauh beda kan dengan yang si siapa itu, Freddy apa itu, yang kemarin bagiin bagiin sembako yang isinya sampah itu, yang ke waria itu kan. Sebenarnya ketika video udah ditangkap, terus wah viral kan, udah ketangkap, terus habis itu kan polisi ganteng, wah terus ditutup dengan malah blunder ngebully si pelaku ini. Buat saya kan itu juga sebenarnya blunder juga gitu loh. Mbok nggak usah di video gitu loh. Kalaupun mau kayak sebenarnya itu nggak masalah ketika itu nggak menjadi polemik seperti itu loh.
pada akhirnya kan nggak jauh beda juga kan. Nah, malah jadi menimbulkan hal yang sebenarnya nggak perlu ditanggapi gitu loh. Malah jadi semua kerja keras atau apa yang digunakan itu malah jadi kayak kehapus gitu aja gitu loh, karena cuman satu video seperti itu. Kalau saya sih seperti itu sebenarnya, saran buat para anggota seperti itu sih. Kalau buat yang kapan sarjananya sih, buat saya sebenarnya tweet pertama itu cukup netral sih kalau saya lihat. Karena mungkin ada yang RT terus saya lihat di timeline, itu buat saya sih netral. Tapi di komen kedua, entah itu bercanda atau apa, konteksnya sih emang seperti dalam tanda kutip ya, karena saya nggak tahu maksud dari tweet itu kan, tweet seseorang kan, saya tidak tahu membaca pikirannya kan. Itu kalau tweet kedua itu buat saya juga, kalau dibilang itu sarkas atau apa juga gimana itu, yang mention apa namanya followerinya atau apa gitu, jangan sombong atau apa gitu, itu kan buat saya itu. Ditambah lagi malah gak tahu itu dia atau bukan, yang akun satunya lagi yang malah maki-maki bilang sampai 200 juta dan pakai kata-kata kontrol juga. Wah, itu buat saya, kalau itu memang beneran akunnya dia, sebenarnya malah blunder juga sebenarnya. Buat saya sebenarnya, kalau saya sendiri ya, menghindari komen tentang nino itu buat saya paling aman lah ibaratnya. Bukannya takut dalam apa ya, berpendapat dan lain-lain ya, karena sebenarnya kan kita juga sebagai warga negara punya hak yang sama ya. Jadi sebenarnya kebebasan berpendapat itu juga kayak dijamin oleh negara kan, beratnya orang juga bebas berpendapat gitu loh. Tapi kalau saya sendiri sih sebenarnya ngurangin hal-hal yang bikin pusing sendiri gitu. Jadi masih banyak hal yang bisa kita bahas gitu ibaratnya ya, tentang hobi kita, tentang apapun lah, karena internet ini terlalu luas banget ibaratnya itu ya. Mungkin gitu aja sih buatnya. Saya ini udah hampir beberapa tahun ini ya Pak, mungkin bisa dibilang 6 tahun ini, atau pokoknya sejak sosmed dan lain-lain situasinya udah tidak menentu seperti itu, bahwa saya itu mau ngepost nulis aja masih kepikiran buat ini nanti bermasalah enggak ya, sampai saya delete gitu. Kalau bisa lihat arsip saya entah di Twitter entah di Facebook yang enggak saya post, nah di IG itu banyak banget itu, masih ini layak saya posting atau enggak dan lain-lain. Karena saya pertama sih saya mikirin diri saya sendiri ya, lebih ke mikirin keluarga sih. Saya masih punya orang tua, masih hidup di sini loh ibaratnya. Dulu waktu masih punya usaha juga, saya masih punya usaha dan lain-lain. Jadi saya di usaha juga istilahnya ada karyawan, ada apa. Jadi mikirnya sih kalau saya sih lebih panjang ke situ ya ibaratnya ya. Ya biar nggak meremen sampai ke hal-hal seperti itu loh. Dia aman-aman weh lah ibaratnya. Kalau saya sih orangnya kayak gitu sih ya, nggak mau nyentuh yang kayak gitulah ibaratnya. Biar hidup itu bisa tenang loh. Mungkin kalau
yang kapan sarjana itu emang terlalu kendor sih kalau saya bilang berani kayak gitu, walaupun itu juga hak orang ya, bebas ya mau ngelakuin itu ya mungkin hal kayak gini juga salah satu konsekuensinya juga harus diterima juga. Kalau hal seperti ini, kalau saya sih rumongso saya ini cuman laler, bukan siapa-siapa, jadi ya bukan siapa-siapa, nggak punya backingan siapa-siapa, ya yang wajar-wajar aja lah ibaratnya, biar nggak sepaneng gitu. Mungkin pelajaran yang bisa dipetik sih itu sih buat saya, ya bahas yang lebih aman-aman aja lah jadi manusia selama masih punya usaha, masih ikut orang, bukan elit global. Buat saya sih mending main yang aman-aman aja. Oke, segitu dulu podcast dari saya teman-teman, semoga ya banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus ini. Selamat malam. Iya, oke.